وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم ومن خالفه واتبع هواه وآثر دنياه على أخراه صار مهانا بالخزي في عذاب الجحيم وكان مذموما مدحورا مع أتباع الشيطان الرجيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة الله المقربين وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita muliakan orang tua kita, guru-guru kita, sesepuh kita, para asatidz, para alim ulama, para hujjat, para tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita, ketua musalla Al-Khairatus Salihin Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Haji Sanuri mata'anallahu bitul hayatih, yang kita cintai, kita hormati orang tua kita Al-Mukarram Ustadz Mahfud Ustadz Haji Mahfud mata'anallahu bitul hayatih, orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Imran Rashadi mata'anallahu bitul hayatih. Begitu pula yang telah memimpin pembacaan tahlil kita bersama Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Rashid mata'anallahu bitul hayatih. Hadir bersama kita Al-Mukarram Ustadz Muhammad Madinah, Ustadz Rifki, Ustadz Nasrullah, dan juga Bapak RT kita Bapak Bahrudin dan Ustadz Qalib dan segenap jamaah yang hadir, untuk khusus habaib kita hadir diantaranya Al-Walad Muhammad Bagir dan juga Umar bin Hamid Al-Hamid, Al-Habib Husin bin Muhammad Al-Hamid, Habib Quraish bin Saleh Al-Aqas, dan hadirin yang pada keringanan langkahnya, keluangan waktunya, ketulusan niatnya pada malam yang penuh barakah ini ikut hadir dalam rangka penutupan majelis sementara dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan keringanan langkah kita, keluangan waktu kita, ketulusan niat kita, apa yang menjadi niat hajat kita dan segenap permohonan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik, hidayah, inayah, dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, ditetapkan iman Islam, diijabahi niat-niat hajat kita, hajatul dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Hadirin, sedikit pada malam yang penuh barakah ini kita mengambil satu hikmah di dalam menutup majlis. Yang kata ulama salihun, segenap orang tua-tua kita mengadakan acara sedemikian rupa bukan hal-hal yang sia-sia atau hal yang mengikuti nafsu belaka, tapi semuanya ada jalur dari syariat-syariat yang sudah diajarkan oleh leluhur-leluhur kita, orang tua-tua kita. Kita mengikuti salaf-salaf kita yang soleh, salaf-salaf kita mengikuti datuk-datuknya sampai kepada Nabi besar Muhammad. Dan Nabi kita Muhammad SAW pun mengikuti syariat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan menutup majlis ini dalam arti pada zahirnya nutup pengajian, bukan ya. Namun pada hakikatnya ialah kata ulama salihun ta'ziman di maji'ati Ramadan mubarak, menghormati datangnya bulan suci Ramadan yang sangat berkah, azim yang sangat agung, karim yang banyak, pemurah Allah di situ ditaburkan. Kata ulama salihun, barang siapa yang mensyukuri nikmat-nikmat yang dianugerahkan Allah kepadanya, itu khairun mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Termasuk kita selama ini ngaji ngumpulin ilmu, ya kan? Tapi kita mengagungkan syiar-syiar panji agama Allah, tujuannya untuk mengagungkan dan mensyiarkan ini semuanya, mengambil sesuatu yang terbaik dari yang baik, kata ulama. Maka itu khairun, lebih bagus.
dibanding apa yang kita cintai dan yang kita kumpulkan. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Ramadan itu karunia besar. Di situ ada ampunan, di situ ada taufik, hidayah, inayah, berkala. Dan rahmatnya Allah juga ditaburkan di situ yang banyak. Nabi bilang Ramadan itu awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Katakan dengan taburan rahmat, anugerah, ampunan dan nafahat, karomat semuanya itu fabidzalika falyafrahu. Hendaklah manusia itu bergembira atasnya, mensyukuri nikmatnya. Nah, ini bentuk kalimat apa hadirin? Kegembiraan kita dengan datangnya Ramadan. Biasanya orang itu kalau ada kegembiraan ditampain gitu. Jangan cuma seneng nggak kelihatan, nih seneng apa kagak sama aja. Beda, ya kan? Orang aja kalau dapat duit sama kagak dapat duit beda nggak mukanya, ya kan? Apalagi dapat anugerah, ampunan, rahmat nggak kelihatan, itu sih nggak pantas. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ceritain, gitu. Tunjukin, tampakkan gitu. Dan biasanya manusia itu hadirin, jangankan lagi Allah, manusia. Coba kalau kita ini hadirin nampakkan kegembiraannya, dia ngasih hadiah sama kita, pakaian kayak baju, terus baju itu kita pakai di hadapan dia seneng nggak? Alhamdulillah dipakai nih Bu Jana. Coba kalau nggak dilihat mana? Kagak tahu, nggak tahu, dijual lagi, waduh, ya kan? Tapi kalau ditampain kelihatan di situ kegembiraan. Nah yang ngasih seneng. Nah kegembiraan tadi itu atas anugerah yang diberikan Allah sama kita tampain, kita nunjukin syukurnya kita. Bahkan gembiranya kita dengan datangnya Ramadan khairun mimma yajma'un. Lebih baik dibanding apa yang kalian kumpulkan, ngumpulin ilmu, ngumpulin macam-macam zikir. Itu kalah dibanding kita mensyukuri nikmat yang diberi oleh Allah ini. Kelihatan gitu, ada buktinya, ada nyatanya. Makanya katanya ulama unasolihun, orang tua-tua kita bikin gini nih, jangan salah kaprah seperti pendapat manusia bilang, apaan tuh hadis sunnah? Datangnya Ramadan bukannya majelis malah dibuka, ini malah ditutup. Ini orang kalau nggak ngaji kayak gini, jadi jawabannya apa hadirin, ngelantur. Bisa nyacat gurunya, orang tuanya, kakek-kakeknya. Kakek-kakek kita aja nggak berani ngatain kalimat itu. Ini orang-orang sekarang berani ngatain. Kenapa? Karena dia lebih tahu dari apa yang diajarkan gurunya sampai kepada Nabi kita Muhammad, sampai kepada ayat suci Al-Quran firman-Nya Allah. Mana buktinya tadi itu ayat. Kedua lagi Allah nyatakan dalam surat Az-Zumar ayat 18. Di situ Allah berfirman, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Itu loh orang-orang yang yastami'una al-qawl. Kalau sudah dengar nasihat, habis dikasih ilmu, taburan, nasihat, taujihat, tausiah. Selama kita ini setahun ngaji itu mendengarkan ilmu-ilmu, nasihat-nasihat. Tapi nggak cukup cuma dengar aja. Memang katanya ulama, orang mendengarkan nasihat, hadir majelis cakep, itu bagus. Tapi ada yang lebih baik lagi apa? Fayattabi'una ahsana. Dia ikuti tadi itu. Untuk dia amalkan nasihat tadi yang dia pelajari. Untuk dia manifestasikan di dalam kehidupannya. Nah, kesempatan kita ini selama ngaji, yuk kita tunjukkan amal-amal kita yang kita pelajari itu selama 11 bulan itu. Di Ramadan disitulah kesempatan emas untuk kita membuktikan tuh ilmu tadi itu diamalkan. Maka itu ahsana, lebih bagus dibanding yang kita tadi itu ngaji. Mengamalkannya itu ahsan. Jadi katanya ulama unasolihun bukan di sini ini malah nutup, tapi malah membuka sesuatu yang lebih baik nantinya setelah kita ini nutup. Apa itu? Di bulan suci Ramadan. Di situ ada kultum subuh, ada lagi kultum buka puasa, ada lagi kultum taraweh. Jadi ngaji bukan seminggu sekali, bisa sehari 3 kali. Nah itulah pinternya dalam kitab Maulid. Al-Habib Ali pernah berkata dalam awal muqaddimahnya Maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Dia bilang, ya Allah curahkanlah salawat kepada Nabi besar Muhammad dan bukakan sama kami kebaikan-kebaikan yang banyak dari sesuatu yang tertutup. Jadi ini maksudnya kita nutup ini mancing buat sesuatu yang kebuka nanti setelahnya ini ditutup biar kebuka gitu. Ini tradisi orang tua kita tuh pinter ya, mancing sesuatu, gairah, semangat orang itu. Pertama itu dihentikan dulu buat nabrak yang lebih kencang. Paham maknanya gitu. Ini secara akal dulu ya, nggak usah secara dalil ya. Secara akal dulu. Banteng itu kalau mau nabrak mundur dulu apa maju dulu?
Ngapain dia mundur dulu? Hah? Ngambil ancang-ancang ya. Habis itu kakinya brrr, ya kan? Itu maknanya gitu. Biar apa hadirin? Kalau mundur itu maksudnya biar apa? Biar nabraknya kencang itu, ya kan? Tapi kalau maju terus maju duk, ya paling cuma begitu doang, ya kan? Nah ini kita pintar orang tua kita. Tutup dulu, tutup. Habis itu mundur dikit, begitu maju kencang. Dar, itu maknanya kayak gitu. Jadi tujuannya tadi kita bikin acara gini ini apa? Ta'ziman, bukannya malah apa hadirin? Menutup, tapi membuka, mengagungkan, membesarkan, menyemangatkan, menggairahkan yang tadinya apa? Ketutup. Biasanya kalau kita ini hadirin makan, biasa kenyang sama biasa lapar, mana yang lebih nikmat makannya? Tuh kan? Lapar dulu baru makan, nikmat gak? Ya, dilaparin dulu kita ini sekarang nih, nggak ngaji dulu. Nanti begitu Ramadan nanti kenyangin di situ. Bahkan nanti lebih semangat tuh ngajinya kalau lapar, ya kan? Tapi kalau sudah biasa ngaji, biasa udah selesai, ya kurang enak. Ya, pintar orang tua kita, dipancing, kita dibikin apa? Tauqif, penutupan sementara. Maknanya sementara itu maksudnya apa? Biar nabraknya lebih kencang lagi gitu maknanya. Itu pinternya orang tua-tua kita. Bahkan ini juga ta'diman. Apa ta'diban? Ada adab. Dimana kita ngaji itu nggak selamanya belajar nuntut ilmu, tapi adab mesti lebih dikedepankan dibanding ilmu. Al-adab muqaddamun minal ilmi. Jadi adab itu harus didahulukan dibanding ilmu. Ilmu kalau nggak ada adab kira-kira berkah nggak? Nggak berkah. Tapi adab walaupun dikit, ilmu dikit, itu Allah lebih senang. Yang katanya ulama, siapa orang berilmu diiringi dengan adab, Allah ridho dengan sedikitnya ilmu yang dia peroleh. Nah keridhaan Allah itu lebih penting dibanding banyaknya amal kita kalau Allah nggak ridho, ya kan? Nah biasanya dengan ridhonya Allah, Allah bakal taburi ilmu-ilmu yang kita kadang-kala nggak pakai belajar bisa dikasih sama Allah. Itu kalau Allah sudah ridho, bisa dikasih apa yang kita nggak pernah minta. Nah itu. Katanya ulama, lihat hadirin, kalau kita lagi ngaji Quran nih, lama orang tua kita, guru kita nggak datang, tiba-tiba lagi ngaji guru kita datang, setahun sekali, guru, atau orang tua kita datang ketemu, kira kita, ini dokter assalamualaikum, dia masuk rumah, kita terusin ngaji, apa kita berhenti tutup Quran, hormatin dia, mana lebih utama? Hah? Ayo ngomong, nggak usah takut udah. Ya? Kalau kita lagi ngaji gini nih, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ente terusin ngaji terus, orang tua enggak digubris. Ya kan? Assalamualaikum di depannya orang tua. Dibiarin ngaji terus. Pantas enggak? Ini bukan anak soleh, anak toleh kalau kayak gini. Ya kan kalau kayak gini nih, ini ngaji nggak ngerti ngaji katanya. Ngaji itu ada adab. Kadangkala hadirin ada akhlak yang perlu ditekankan saat ngaji. Ada lagi ngaji mesti ditekankan akhlak. Di situ itu akhlak diduluin dulu dibanding ilmu. Ini orang tua nggak pernah. Masya Allah, Sadaqallah. Hormatin orang tua. Itu lebih berkah kita ngaji dengan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti dulu. Adzan, hormatin. Sampai kayak gitu. Karena ada tauqif, penutupan sementara. Buat nyambut apa? Yang mulia ini yang datang nih Ramadan. Kayak gitu. Jangan disalahin. Apaan tuh ahli sunnah? Ramadan datang bukan malah dibuka malah ditutup. Ini nggak ngaji kayak gini. Ya nggak? Ngajinya cuma kulitnya doang. Nggak pakai batinnya. Naudzubillah. Makanya orang tua-tua kita fayattabi'una ahsana. Dia ngikuti yang lebih baik. Itu yang lebih bagus. Ngaji cakep. Tapi kalau diterusin nggak pakai ditutup untuk nyambut Ramadan, kalah cakep dengan ngikutin yang lebih baik tadi itu, ya kan? Makanya ada ngambil sesuatu yang ahsan, makanya bentuknya ahsan isim tafdil. Ini bagus, tapi ini lebih bagus, mana yang cakep? Yang lebih bagus, ahsan itu afdol, lebih bagus, gitu. Akbar lebih besar, gitu. Fadilahnya, keutamaannya, pahalanya lebih besar. Jadi kayak gini. Dan kedua kali kalau kita renungin secara akal, sekarang itu dalil ya, secara akal. Kita ini kadang-kala kalau ngaji, ya segitu-gitu aja jamaahnya. Ya kan? Coba kalau lagi penutupan lamian dikit nggak? Ini Habib Husin, Habib Gures jarang ketemu ini. Ya kan? Begitu penutupan datang dia. Ya kan? Ini berkahnya penutupan. Ya kan? Padahal dari Malang loh nih. Datang ke sini bayangin. Ini berkahnya penutupan. Kapan lagi kita ketemu? Ya kan? Ketemu maulid-maulid gini nih. Ya kan? Ini kalau nggak ada maulid, nggak ada penutupan, nggak datang semua ini.
Nah, ini keberkahannya. Jadi di sini kita diambil kesempatan dalam waktu yang kadangkala kita nggak pernah renungkan di sini. Nanti kita bisa silaturahmi, saling minta maaf, saling membuka maaf. Itu kesempatan di sini. Tapi kalau ngaji biasa ya biasa. Tapi kalau begitu penutupan, beda maafnya tuh. Kadang-kadang sampai nggak kuat nangis kita. Allah ini mau yo. Hah? Kadang pelukan. Itu salah satu. Beda. Yang lebih baik Allah ikutin ahsan. Fayattabi'una ahsana. Nah orang yang kayak gitu Allah katakan apa? Ulaikal ladzina hadahumullah. Orang kayak gini dia nggak nyadari kalau sebenarnya dia dapat petunjuk hidayah dari Allah. Dia nggak tahu. Dan orang kayak gitu, wa ulaika hum ulul albab. Itu loh orang yang akalnya sehat, yang waras tuh gitu tuh. Bukannya malah nyacat, ngapain ditutup, itu malah akalnya kagak waras. Ya kan, salah paham. Jangan salah paham dulu. Kenapa? Pikirin dulu deh baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru mikir. Ya kan? Akhirnya nanti bilang adan kayak anjing lagi. Ini kan ini kayak gini nih. Ngomong dulu baru mikir. Jadi kan begitu sudah diserang orang banyak baru saya minta maaf tapi saya sebenarnya kagak salah loh. Sudah minta maaf ngaku nggak salah lagi. Ini kan nggak jelas. Makanya orang itu hadirin ikutin dulu salah-salah kita itu apa sih maksudnya, ini maknanya direnungin. Oh ya benar ternyata. Salah satunya hadirin kita hadir di sini nih. Tujuannya katanya ulama mengikuti yang terbaik dan kayak begitu dapat hidayah. Kalau sudah dapat hidayah itu orang yang akalnya waras. Berapa banyak kalau kita renungin hadirin, lihat ya, ada sesuatu baik, ada yang lebih baik, ambil yang terbaik gitu. Ya kan? Seperti kadang kalau kita ngelihat orang kaya bagi-bagi harta, bagi-bagi rezeki, bagi-bagi sembako dan sebagainya, kita kagum, masya Allah hebat banget tuh orang. Ya kan? Itu bagus kagum sama orang yang sedekah, cakep. Tapi ada yang lebih bagus dibanding kagum sama orang kaya. Apa? Apa yang terbaik? Renungin. Apa yang menyebabkan kesuksesan ini orang ini? Sehingga dia bisa berbagi-bagi seperti ini. Itu pikirin. Apa sebabnya nih? Kesuksesan dia sampai dia bisa sedekah. Nah habis gitu, fayattabi'una ahsana. Ikutin tuh tadi itu yang lebih bagus itu. Ambil renungan kesuksesannya. Kalau ente bisa ngikutin kayak dia, nah ente nanti bakal bisa mensuri tauladani apa yang diperbuat orang yang baik itu. Maka ente bakal jadi seperti dia juga. Nah kalau jadi seperti dia, ngasih sedekah sama nerima sedekah, mana yang lebih cakep? Ayo, ini ngomongnya semangat ya, tapi ngasih lebih bagus dibanding apa? Nerima cakep sih udah. Ngasih ada orang nerima, alhamdulillah ya kan, masih ada nerima cakep. Tapi memberi lebih bagus dibanding menerima. Makanya kata Nabi, al yadul ulya khairun min yadis sufla. Orang tangan yang di atas itu lebih bagus dibanding tangan yang di bawah. Itu ambil renungan yang terbaik gitu hadirin. Jangan kita cuma senang dikasih tapi kagak pernah mau ngasih. Ya, orang kita kan demennya begitu ya Pak. Ini kalau dikasih enak kok nggak ngasih, mikir lagi. Padahal ada yang terbaik di situ. Bahkan itu loh yang katanya ulama orang yang dapat hidayah dan orang yang berakal tuh kayak gitu. Nah orang kayak gini ngambil renungan-renungan seperti ini ayat. Bahkan kadangkala juga kalau kita tadi doain orang-orang yang wafat, guru-guru kita, orang tua-tua kita, sesepuh kita nggak lupain. Bayangin 1 tahun kita ini diajarkan ilmu dari guru kita yang ngajarkan kitab ini. Terus kita nggak melupakan, ngambil berkahnya, cakep, bagus itu. Ngambil berkahnya orang tua, bagus. Jangan cuma kita ini senang buat diri kita, tapi juga kita senang sama orang tua kita kirimin doa ul arwah, doa dzikir wirid tasbih tahlil tasmid. Itu bagus, minta berkahnya mereka. Tapi ada yang ahsan yang lebih bagus dibanding kita minta berkahnya mereka. Apa itu? Coba ambil renungan. Masya Allah, orang tua-tua kita, guru-guru kita, Haji Sa'ini bin Haji Solihin bin Teja, ini bisa bikin ini musola sehingga kita bisa kumpul ngaji setiap malam Selasa. Berapa banyak tuh pahala yang dia sudah dapetin itu. Nah renungin gimana caranya ya saya bisa ngasih berkah juga sama anak cucu saya sebagaimana dia berkah ngasih kitanya anak-anaknya. Ini nih orang yang ngikutin yang terbaik. Boleh kita ngambil berkah cakep, tapi nanti ngikutin torikot mereka, fayattabi'una ahsana. Apa yang diperbuat sama mereka yang lebih baik itu jauh lebih baik dibanding kita minta berkahnya. Boleh ngambil berkah bagus, tapi yang ahsan ada. Ya kan? Jadilah kita seperti torikot kakek-kakek kita yang bisa ngasih berkah buat anak-anak cucunya. Nah, nanti kita kayak gitu. Mudah-mudahan nanti kalau anak wafat, anak bisa juga bangun musola yang lain yang bisa dibikin pengajian. Nama anak setiap minggu dibacain Fatihah dan dikenang setiap tahunnya. Nah itu nggak lari dari datuk-datuknya yang solihin solihah. Kayak gitu aja. Makanya katanya hadirin al ulama unus solihun, al imam sayyidut tabi'in Hasanul Basri pernah berkata, miskin ibnu Adam, kesian ya anak Bani Adam ini.
kadangkala yastaqillu malahu wa la yastaqillu amalah. Dia kadangkala merasa ngeluh terus tentang sedikitnya hartanya, problema hidupnya, susahnya keadaan situasi dan kondisinya, ngeluh terus. Susah ya, kagak punya duit, ribet nih. Gara-gara rezim jelas nggak jelas, yang disalahin rezim mulut terus, ya kan? Ini gara-gara apalagi nih yang bikin susah nih, gorengan kagak ada minyaknya, ya kan? Susah, ngeluh terus. Boleh kita ngeluh, cakep, boleh deh ngeluh, ya gak? Tapi katanya ulama ada ngeluh yang lebih bagus dibanding ngeluh dunia apa? Kadangkala miskin anak Bani Adam ngeluh urusan duniawi, tapi kok nggak pernah ngeluh urusan ukhrawinya. Ya Allah, selama ini anak ini kok nggak bisa hadir sholat berjamaah kayak orang-orang dulu tuh ya. Kayak gitu, mesti ngeluh kayak gitu tuh. Kenapa anak kok nggak ningkatkan amal anak ini dengan sholat duha, sholat witir, tahajud, bangun malam seperti orang-orang dulu yang menjadikan wajib sholat tahajudnya. Kita kadang-kadang ngorok sampai jam 10, ya kan? Kadang lewat duhur, subuh hilang, subhanallah. Ini kan udah nggak jelas sudah. Kok nggak pernah ngeluh kehilangan tuh pahala-pahala yang besar. Orang-orang dulu masya Allah nggak pernah sedih urusan duniawinya kurang, urusan nggak tandingan kekayaan, yang tandingan mereka tuh ilmu, amal, adab, akhlak. Itu aja. Orang dulu ilmu. Di di Sulawesi Tenggara itu ada kakek kita nikah sama nenek orang sono asli, namanya nenek Nandong. Itu orang asli Bugis, orang dulu ya. Dinikah sama habaib, senengnya punya anak sampai 24. Bayang subhanallah. Dari senengnya. Cucu-cucunya habaib semua gimana nggak gembira. Padahal hidupnya aja di rumah panggung. Nih. Kakeknya Habib Husin ini satu kakek sama kita. Dia dari Bugis, ya Abu Bakar. Itu punya anak kawin sama nenek Nandong. Nenek Nandong diajari sama Abu Bakar, dia bilang, Habib saya nggak dikasih duit nggak apa-apa. Saya dikawin sama Habib Abu Bakar, gembira banget, apalagi tiap hari diajarin ilmu, amal, akhlak ini. Tanding-tandingan aja. Diajarin ilmu sampai ilmu hakikat semuanya masuk sama dia. Itu kalau orang dulu-dulu kena sihir macam-macam hadirin, kalau ke rumahnya nenek Nandong, nggak usah lagi ngomong dia kena sihir. Dari jauh aja hilang langsung ilmunya. Dari jauh, mau masuk ke rumahnya, setan-setannya hilang langsung. Tanding-tandingan ilmu. Itu sholat tahajudnya, kalau bangun jam 3 nangis dia. Kenapa? Kesiangan katanya. Sholat tahajud jam 3 kesiangan. Lah kita subuh jam 10 dia bilang masya Allah biasa mah ini. Astagfirullah. Orang dulu lihat tuh tanding-tandingan amal, dunianya biasa. Makanya kadang-kadang singkong rebus, nasi ikan bakar, masya Allah nggak terlalu parah. Ya kan, tapi kekayaan nggak dipikirin. Ilmu itu loh. Kadangkala yastaqillu malahu wa la yastaqillu amalah. Pernah ada orang disihir di perutnya ini hadirin, dirasakan kayak ada sesuatu, diobat-obatin nggak bisa. Saya bilang mau berobat ke Habib Abu Bakar, suaminya. Habib Abu Bakar nggak ada. Ketemu nenek Nando. Kenapa? Emang kenapa sih? Itu orang di luar nggak pernah masuk. Suruh masuk sini. Begitu ngeliat mukanya, keluar dari mulutnya ular panjangnya hadirin sampai 3 meter. Ini sihir, nih setan. Kabur, hilang. Bayang belum diobatin dilihatin kabur. Jadi dahsyatnya orang dulu ilmu-ilmunya. Itu kayak gitu-gitu sudah nggak nemu zaman sekarang, ya kan? Karena apa? Dia lebih bangga ilmu-ilmu akhirat dibanding ilmu duniawi. Mati kuburannya, kadang nggak dilihat orang, nggak diziarahi orang, tapi mulia, orang besar bukan orang kecil. Tinggal di daerah Lakopopang sana, Alakuang. Jauhnya kita pernah sekarang dari Makassar ke sana 200 kilo lagi. Subhanallah. Pesisir pantai, dahsyat. Sampai di sana hujan deras, baru kita tawasul sama ya Allah, ana mau ziarah ini hujan. Berhenti hujan. Kalau bukan orang soleh nggak bisa tuh. Boleh kita kagum hadirin, minta berkahnya mereka, tapi ngambil berkah dan ngikutin mereka, fayattabi'una ahsana fahuwa aula, lebih utama itu. Nah, katanya ulama, ente kagum urusan duniawi boleh, tapi yang lebih cakep kagum inti urusan ukhrawi. Ente boleh ngeluh susah, ngeluh sama Allah, ya Allah nggak punya duit boleh, tapi ente ngeluh urusan akhirat sama Allah, ya Allah ajarkan ilmu yang lebih cakep. Ikutin yang lebih cakep dibanding yang cakep, katanya ulama. Bahkan kadang-kala manusia ini hadirin ngeluh, nggak punya apa katanya ulama, lapar, aus kadang-kadang boleh. Ya Allah lapar, udah lama. Biasa itu mah urusan duniawi. Sampai katanya ulama unasalihun, habka antasihha minal asqam wa tabra'a minal amrad. Boleh kamu kadang-kala itu merasa bermohon sama Allah sampai Allah kasih sehat, ya kan? Bisa inti merasakan inti dapat kesembuhan dari penyakit. Itu katanya ulama biasa mah itu, ya kan? Tapi pernah inti ngeluh hadirin,
bisa ente selamat dari datangnya kematian yang bakal datang sama kita? Katanya ulama, orang kadang-kala kalau urusan-urusan hadirin tubuhnya, jasadnya dipikirin, tapi kalau mati nggak pernah dipikirin. Ada yang lebih bagus mikir jasadnya orang, tapi kalau mati sudah nggak ada jasad, gimana? Nggak pernah mikirin tuh. Padahal yang lebih bagus mikirin itu. Kalau sudah pikirannya kematian, masya Allah, itu sehat dengan sendirinya. Ya kan? Tapi orang kadang-kala sakit dikit, dipikirin. Begitu mau mati nggak pernah mikirin. Bekal apa yang mesti dibawa? Orang mati semua orang boleh takut, tapi ada lebih takut apa? Apa yang mesti dibawa setelah matinya? Itu loh mesti ditakutin. Kalau mati bawa amal yang buruk, naudzubillah min dzalik. Makanya katanya ulama salihun, ini majelis ditutup bukan berarti nutup majelis itu mendohir, tapi batinnya apa hadirin? Mancing gairah agar lebih semangat buat mendapatkan amal soleh, dzikir, wirid, tasbih, sedekah di Ramadan. Itu bulan yang menghantarkan kita ini dari Sya'ban ini menuju bulan yang penuh keberkahan. Makanya ini sekarang kita tutup, tadi sudah disebutkan ya, mudah-mudahan kita semuanya ini datang dengan niat yang tulus, ikhlas, semua niat hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan katanya ulama salihun hadirin, nanti dengan datangnya Ramadan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Sya'ban Nabi udah semangat kan. Pernah Zaid bin Usama tanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, belum pernah saya ngelihat Anda ini Nabi ngencengin amal puasa bangun malam dari amalan sunnah yang lebih banyak saya lihat ini Rasulullah dibanding Anda melakukan puasa di bulan Sya'ban ini. Emang kenapa Nabi?" Kata Rasulullah SAW, "Hada Sya'ban baina Rajab wa syahr Ramadan." Sya'ban ini berada di antara dua bulan, dia dihimpit dengan dua bulan, bulan Rajab dan syahr Ramadan. Dan wahada syahrun taghfulu anhu nas, banyak-banyaknya bulan ini manusia itu lalai tentang kemuliaannya. Kenapa ya Rasulullah? Ini bulan, kenapa dinamakan Sya'ban kata Nabi? Nggak tahu Nabi, Allah sama Rasulnya lebih tahu. Kamu mau tahu apa kandungan daripada Sya'ban? Dalam kitab Mada fi Sya'ban karangan Habib Muhammad bin Alwi al-Maliki, dia bilang apa sih isinya Sya'ban sampai dinamakan Sya'ban? Nabi katakan li'annahu yatasya'abu fihi khairul katsir. Di bulan ini bercabang-cabang kebaikan kita yang banyak sama Allah nanti. Kita ngaji sekali ini nilainya bisa lebih 10 kali ngaji di tempat-tempat lain atau di bulan-bulan lain. Bahkan kata Rasulullah, banyak orang kadang-kala mau puasa dia bilang, "Apa ngapain mau puasa sekarang? Ntar kan Ramadan, mendingan di Ramadan aja." Ya kan? Ya enggak? Banyak gitu enggak? Ada orang mau sedekah, ngapain sedekah sekarang? Mau dia nanti aja di Ramadan. Ramadan kan gedean pahalanya. Ya udah enggak sedekah, banyak dilalaikan itu. Ngapain kita sholat sunnah? Ntar aja tarawih sekalian apa? Sholat tahajud. Oh ya, jadi enggak sholat tarawih. Tapi Nabi di saat orang melalaikan semua amal-amal yang bercabang-cabang kebaikan di situ, Nabi nggak mau. Makanya bulan ini dinamakan bulanku. Karena apa? Akulah yang mengamalkan, yang membesarkan, mengagungkan di saat orang melalaikan tadi semua. Sampai dinamakan ini bulan-bulannya Nabi besar Muhammad. Puasanya Nabi sampai dikatakan mulai awal Sya'ban sampai Ramadan habis. Itu dikencangin sama Nabi. Sodakoh kayak gitu. Lah ini nanti FK jangan libur ya. Ini kan kadang-kadang kita mentang-mentang libur juga lagi. Jangan, ini malah ke apa? Amalan buat mancing. Sedekah kita di Ramadan lebih kencang. Katanya ulama, kenapa Nabi lakukan kayak gitu itu? Rasulullah pernah mengatakan, ini bulan turfa'u anhu a'malul ibad. Diangkatnya semua amal-amalan kita selama setahun. Ada laporan tahunan, ada mingguan, ada harian, sore, pagi. Ada tahunan. Tahunan itu di bulan Sya'ban ini dilaporin. Nah kata Rasulullah SAW, wa ana uhibbu Allah yurfa'a amali illa wa ana sha'im. Dan saya senang enggak nanti diangkat amal saya kecuali saya dalam keadaan berpuasa sama Allah. Dan siangnya saya dalam keadaan bersedekah, beramal soleh. Jadi laporan yang baik. Nah katanya ulama, kenapa tuh Nabi lakukan kayak gitu? Itu untuk menjadikan latihan buat umatnya. Kalau sudah sering puasa, nanti Ramadan nggak kaget puasanya. Paham ya? Coba kalau kita langsung masuk Ramadan, lemes ya. Baru jam 10 lemes, aus banget. Nah, ini nggak pernah latihan, jadi kayak gini nih. Ya kan nggak pernah latihan. Tapi kalau udah biasa latihan puasa, Ramadan nggak kaget, biasa mah ini. Kalau udah biasa sedekah Ramadan tambah dikencengin, mau biasa mah ini. Kayak gitu. Coba kalau kita lakukan hal-hal yang baik, insya Allah hadirin akan ternuansa buat kita satu latihan-latihan yang baik sehingga menjadi satu tabiat kebiasaan yang bagus. Kita berharap mudah-mudahan yang malam yang penuh berkah ini kita tutup majelis ini bukan arti menutup, tapi memancing, menggairahkan, menyemangatkan kita untuk gairah beramal soleh nanti datangnya bulan suci Ramadan.
Inilah sedikit yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon selama ini Habib mengajar. Apabila ada kesalahan, kekhilafan, baik sifat yang zahir maupun batin, besar ataupun kecil, baik yang kasar maupun yang halus, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Adapun sebelum antum semua minta maaf, habis sudah maafkan. Mudah-mudahan kita semuanya memasuki Ramadan, Allah jadikan zahir kita, batin kita suci dari semua dosa dan kekhilafan serta noda. Ala hadniyah wa likuniyah salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.